Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Ambarwati dari Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Malang. Kali ini saya akan membawakan makalah saya yang berjudul Pendidikan Responsif Budaya berbasis objek pemajuan kebudayaan daerah. Indonesia adalah negeri adibudaya. Tak ada yang bisa membantah itu. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 yang sudah diturunkan menjadi pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi, kabupaten kota di Indonesia sudah menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Bahkan pada tahun 2018, Kemdikbud sudah meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan ini mengukur bagaimana kontribusi kebudayaan bisa memajukan ekonomi masyarakat dan membuat masyarakat adaptif terhadap perubahan. Kebudayaan memiliki peran signifikan dalam pembangunan manusia Indonesia. Signifikansi peran strategis kebudayaan dalam ranah pendidikan dapat digerakkan melalui pendampingan guru dan sekolah untuk mengondisikan ruang kelas dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran responsif budaya. Tetapi rupanya, pendidikan responsif budaya belum menjadi arus utama di Indonesia. Pandangan bahwa pajanan kebudayaan di sekolah hanya bersifat tekstual dan praktikal dalam mata pelajaran tertentu, yaitu seni budaya dan keterampilan atau SBK, sekadar untuk aktivitas ekstrakurikuler dan dipandang sebatas kegiatan pertunjukan untuk menghibur, masih mengemuka. Pendidikan di sekolah belum menjiwai pendidikan yang berkebudayaan. Pendidikan responsif budaya dapat diwujudkan melalui penyusunan desain pendidikan dan pembelajaran responsif budaya dengan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan daerah yang sudah disusun oleh masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia melalui Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah atau PPKD yang merupakan produk turunan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Ini yang menjadi masalah utama yang saya angkat dalam makalah saya, yaitu bagaimana kita bisa mendesain pendidikan dan pembelajaran responsif budaya dengan memanfaatkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, berikut Indeks Pembangunan Kebudayaan. Guru dan sekolah adalah dua agen utama yang akan menjadi kunci penting bagi terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran responsif budaya. Pendidikan responsif budaya berarti mewujudkan penghargaan pada keragaman peserta didik. Peserta didik sebagai individu pembelajar berhak memperoleh pendidikan yang menjunjung penghormatan pada budaya, latar belakang, serta komunitas mereka. Pendidikan responsif budaya memampukan guru dan sekolah menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang menghubungkan mereka dengan kehidupan sosial, hasrat, serta perjuangan peserta didik di luar lingkungan akademiknya. Pendidikan responsif budaya di Indonesia belum menjadi agenda utama. Padahal, kemajemukan budaya Indonesia tidak serta-merta secara alamiah dapat diakuisisi oleh para peserta didik tanpa melalui proses pembiasaan, tanpa melakukan praktik dan pemajanan, dan tanpa desain praktik pembelajaran responsif budaya terkini dan berorientasi pada masa depan. Pengondisian ekosistem sekolah dan profil guru responsif budaya harus terus diupayakan. Metode dalam penelitian ini adalah
saya menyusun kuesioner dan wawancara terstruktur kepada guru-guru di Kota Malang untuk memperoleh persepsi awal terkait urgensi pendidikan responsif budaya dan bagaimana mereka memahami dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, serta Indeks Pembangunan Kebudayaan. Penyusunan kuesioner dan wawancara terstruktur tersebut melibatkan ahli pendidikan, ahli kurikulum, serta ahli pembelajaran untuk mendapatkan butir kuesioner dan wawancara yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menjaring data. Implikasi hasil penelitian menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan Kemdikbud RI untuk menyelenggarakan pendidikan responsif budaya dengan basis objek pemajuan kebudayaan yang sudah disusun dalam dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah di tiap kabupaten dan kota yang merujuk pada implementasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 serta membantu pemerintah daerah dan Kemdikbud RI mengukur indeks pembangunan kebudayaan. Pendidikan tidak bisa terlepas dari pembentukan karakter. Pembentukan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan memajankan objek pemajuan kebudayaan yang ada di pokok pikiran kebudayaan yang sudah disusun masing-masing daerah untuk dijadikan bahan atau sumber belajar yang sangat kaya, yang sangat melimpah bagi peserta didik. Bisa dijadikan menjadi buku teks dan bisa dijadikan video pembelajaran. Pembelajaran responsif budaya adalah pembelajaran yang mengarus utamakan koneksi peserta didik dengan lingkungan budaya sekitar peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat.